Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Faiz Najala dengan NIM 250607110084 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Introduction to Computer dari pertemuan 2 sampai pertemuan 9. Yang pertama yaitu tentang komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang bekerja di bawah instruksi dari memorinya sendiri. Siklus pemrosesan informasi yaitu ada input, proses, output, storage. Komponen komputer yaitu ada input device, output device, system unit, storage device, dan communication device. Kelebihan dan kekurangan komputer. Kelebihannya yaitu cepat, andal, konsisten, mampu menyimpan dan berkomunikasi. Kekurangannya yaitu resiko kesehatan, pelanggaran privasi, dampak sosial dan lingkungan. Komputasi hijau atau green computing. Yang pertama, upaya mengurangi konsumsi listrik dan limbah elektronik dengan daur ulang perangkat, produksi ramah lingkungan, memperpanjang umur komputer. Perangkat lunak atau software. Software memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Jenisnya ada dua, yaitu sistem operasi dan utilitas atau sistem software. Yang kedua, aplikasi atau application software. Jenis komputer ada komputer pribadi, ada laptop dan tablet, ada smartphone dan PDA, ada server, ada mainframe, ada superkomputer, dan ada komputer tertanam. Dan komputer tertanam sendiri digunakan di elektronik rumah seperti TV, kamera, DVD. Yang di mobil seperti rem ABC, airbag, kontrol mesin. Yang di rumah pintar ada lampu, alarm, termostat, yang ada di mesin dan robot industri. Pengguna komputer ada home user, Soho user, mobile user, power user, dan enterprise user. Aplikasi komputer di masyarakat yaitu pendidikan, keuangan, pemerintahan, kesehatan, sains, penerbitan, pariwisata, manufaktur, jaringan, dan internet. Internet menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, digunakan untuk komunikasi, riset, belanja, perbankan, hiburan, dan berbagi informasi. Jejaring sosial. Media sosial memungkinkan pengguna berbagi minat, ide, foto, musik, dan video secara global. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang apa itu internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer. Jenis koneksi internet yang pertama ada dial-up modem, yang kedua DSL atau FTTH atau fiber, yang ketiga Wi-Fi atau cellular network, yang keempat satelit internet. ISP, IP address, dan domain. Ada ISP internet atau service provider, ada IP address, ada domain name, ada DNS server. World Wide Web atau WWW terdiri dari kumpulan dokumen elektronik di seluruh dunia atau halaman web. Ada web browser seperti Chrome, Safari, dan Edge. Terus ada URL, ada surfing the web. E-commerce dan etika digital. E-commerce adalah transaksi jual beli online, yaitu ada B2C atau toko online, C2C atau marketplace, B2B atau bisnis antar perusahaan. Etika digital atau netiquette, yang pertama yaitu sopan dalam pesan, yang kedua hindari data pribadi, yang ketiga jangan lakukan cyberbullying, yang keempat pikir sebelum memposting. Yang ketiga, saya akan membahas tentang aplikasi perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan application software adalah program yang membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu agar lebih produktif. Jenis utama aplikasi yaitu business software,
mendukung aktivitas kerja. Graphics and multimedia software membuat gambar, video, desain, personal atau education software untuk belajar dan hiburan. Yang keempat, communication software untuk berinteraksi dan bertukar informasi. Bisnis software contohnya yang pertama word processing. Itu untuk mengetik dan mengedit dokumen seperti Word dan Docs. Yang kedua spreadsheet untuk menghitung dan mengelola data seperti Excel dan Sheet. Yang ketiga database untuk menyimpan dan mengelola data seperti Access. Yang keempat ada presentation untuk membuat presentasi seperti PowerPoint dan Canva. Yang kelima ada accounting atau project management untuk mengatur keuangan dan proyek. Graphics and multimedia software digunakan untuk membuat dan mengedit karya visual. Contoh, CAD atau Computer Aided Design, image editing, vector design, dan video audio editing. Personal and education software untuk menghibur dan pembelajaran, entertainment untuk pemutar film, game, education untuk e-learning seperti Google Classroom, Coursera, edX, Futurlearn, dan e-learning winmalang.ac.id. Jenis lisensi software ada proprietary, ada open source, ada freeware atau free, web application dan online learning tools, ada web application, ada online help dan web training, ada distance learning. Yang keempat, saya akan membahas sistem unit. Sistem unit adalah casing komputer yang berisi komponen elektronik utama untuk memproses data. Komponen utama komputer yaitu ada input device, output device, storage device, system unit, dan communication device. Cara kerja komputer yang pertama power on. Yang kedua POS atau power on self test. Yang ketiga booting. Yang keempat komputer siap digunakan. Motherboard yaitu papan sirkuit utama di dalam sistem unit. Yang kedua menghubungkan semua komponen komputer seperti CPU, RAM, port, dan slot. Terus yang ketiga berisi chipset, bus data, dan slot ekspansi. CPU atau Central Processing Unit adalah otak komputer. Terdiri dari Control Unit atau CU, itu untuk mengatur aliran data. Terus yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk mengatur dan membandingkan data. Yang ketiga ada cache yang digunakan untuk menyimpan data sementara agar pemrosesan lebih cepat. Kecepatan prosesor diukur dalam Hertz atau Hz. Jenis prosesor yaitu ada single core, ada dual core atau multicore, ada hyperthreading, ada multiprosesor. Pendingin prosesor digunakan untuk kipas udara atau air cooler atau cairan atau liquid cooler. Memori ada volatile memory atau RAM digunakan untuk data hilang saat komputer dimatikan. Jenis DRAM, SRAM, dan RAM. Fungsinya untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. Non-volatile memory atau ROM, flash, CMOS. Data tetap tersimpan walau listrik mati. Menyimpan instruksi dasar seperti BIOS. Satuan kapasitasnya yaitu KB, MB, GB, TB. Expansion slot yaitu slot decoder untuk menambah fungsi komputer dengan kartu tambahan seperti PCI atau PCI Express, X1, X4, X8, X16.
Kedua ada EGP atau lama untuk VGA. Contoh perangkatnya yaitu VGA card, LAN card, terus power supply mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi DC yang dibutuhkan komputer. Jenisnya ada internal PSU, yaitu di dalam casing atau desktop. Ada lagi adapter eksternal, yaitu untuk laptop. Data representation, yaitu ada komputer bekerja dengan sinyal digital 0 dan 1 disebut biner. 8 byte sama dengan 1 byte sama dengan mewakili satu karakter atau huruf, angka, dan simbol. Standar kode atau bisa digunakan ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Port dan konektor. Port adalah titik koneksi antara komputer dan perangkat internal, sedangkan konektor adalah menghubungkan kabel ke port. Contoh umumnya seperti USB port, HDMI, Ethernet, dan audio jack. Input dan output device. Pengertian input device yaitu input adalah data atau instruksi yang dimasukkan ke komputer. Contoh teks, gambar, suara, perintah. Bentuk instruksi input yang pertama program, serangkaian perintah untuk komputer. Yang kedua command, perintah langsung dari pengguna. Terus yang ketiga user response, jawaban pengguna terhadap program. Jenis-jenis perangkat input ada keyboard, ada pointing device atau mouse, touchpad, trackball, pointing stick. Yang ketiga ada touchscreen, yang keempat ada game controller, yang kelima ada scanner dan kamera, yang keenam ada voice input, yang ketujuh ada biometric device. Keyboard yaitu jenisnya ada membran keyboard, ada mechanical keyboard, ada ergonomic keyboard, ada multimedia keyboard, ada projection keyboard. Mouse dan pointing device ada yaitu mouse jenis trackball, touchpad, pointing stick. Terus touchscreen dan pen input untuk layar peka sentuhan untuk navigasi, stylus atau digital pen untuk menulis dan menggambar di layar. Terus yang ketiga banyak digunakan di smartphone dan tablet. Game controller dan kamera. Ada game controller, ada digital kamera dan webcam, ada resolusi jumlah pixel atau horizontal x vertikal. 1 MP sama dengan 1 juta pixel. Untuk makin tinggi, makin jernih. Voice input, yaitu memasukkan suara ke komputer. Contoh Google Voice, Speech Recognition, dan ada digunakan untuk perintah suara, komunikasi, dan pembuatan konten. Scanner dan pembaca data. Scanner yaitu jenisnya ada flatbed, feed, dan portable. OCR atau Optical Character Recognition, OMR atau barcode, atau RFID atau magnetic card. Biometric input mengidentifikasi seseorang berdasarkan ciri biologis seperti sidik jari, mengenal wajah, retina atau iris mata, suara, dan tanda tangan digital. Pengertian output device yaitu alat yang menampilkan hasil dari proses komputer, contoh monitor, printer, speaker, dan proyektor. Jenis perangkat output ada display device atau monitor, ada printers, ada speaker atau headset, ada proyektor atau VAC atau multifunction device. Audio output yaitu contohnya speaker dan handset, terus voice output, terus ada internet teleponi.
Monitor atau display device yaitu menampilkan hasil kerja komputer. Jenisnya ada CRT, ada LCD, ada LED atau OLED. Resolusinya yaitu 720p, 1080p, Full HD, terus 4K hingga 8K. Refresh rate, kecepatan perbaruan gambar seperti 60 Hz, 120 Hz dan sebagainya. Video Graphic Array atau VGA mengubah output digital menjadi sinyal video, yaitu contohnya VGA, DVI, terus HDMI, terus display port atau DP, terus ada GPU atau Graphic Processor Unit untuk mengolah grafis, terus ada VRAM untuk memori grafis semakin besar semakin baik. Jenis printer ada dot matrix, ada inkjet, ada laserjet, ada plotter, ada 3D printer. Output lainnya yaitu proyektor, menampilkan tampilan ke layar besar. Terus ada fax atau fax modem, yaitu untuk mengirim dokumen lewat jaringan telepon. Ada multifunction device atau MFD untuk gabungan printer, scanner, copier, dan fax. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang storage. Pengertian storage yaitu storage atau media penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi agar bisa digunakan kembali. Berbeda dari memori atau RAM yang bersifat sementara, storage menyimpan data secara permanen. Fungsi storage yang pertama yaitu menyimpan data secara jangka panjang. Yang kedua, menyimpan ruang bagi sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan dan pembaruan data kapan saja. Jenis penyimpanan ada 4. Yang pertama yaitu primary storage, yang kedua ada secondary storage, yang ketiga ada offline storage, yang ketiga ada cloud storage. Jenis media penyimpanan ada magnetic, optical, dan flash dan network. Flash storage yaitu media modern tanpa piringan, cepat, dan tahan guncangan. Contoh, flash disk atau USB drive. Terus yang kedua ada memory card seperti SD atau micro SD. Yang ketiga ada solid state drive atau SSD. Yang keempat ada MSATA atau M2 NVMe SSD. Kelebihannya yaitu cepat, ringan, dan tidak berisik. Kekurangannya harga lebih mahal per GB dibanding HDD. Network dan cloud storage ada NAS atau Network Attached Storage, terus ada SAN atau Storage Area Network, terus yang ketiga ada Cloud Storage. Partisi dan format disk. Partisi adalah pembagian ruang penyimpanan di dalam hard disk, misalnya drive C dan D. Format disk adalah dilakukan agar media siap digunakan dan menentukan sistem file seperti FAT32, NTFS, atau ext4. Pentingnya backup. Backup adalah salinan data ke media lain untuk mencegah kehilangan informasi. Dapat dilakukan ke hard disk eksternal, flash disk, atau cloud. Tujuannya agar data aman dari kerusakan, virus, atau kesalahan pengguna. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operating system. Operating system atau OS adalah kumpulan program yang mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Fungsi utama sistem operasi yaitu mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Terus yang kedua mengatur memori dan proses, yang ketiga mengatur penyimpanan data dan file, yang keempat menangani input dan output perangkat, yang kelima
menjaga keamanan sistem dan pengguna. Yang keenam, menjalankan aplikasi dan multitasking. Proses booting. Booting adalah proses saat komputer dinyalakan dan sistem operasi dimuat ke memori. Ada cloud boot atau menyalakan komputer dari keadaan mati. Terus ada warm boot atau mereset komputer tanpa mematikan daya. Terus langkah utamanya BIOS aktif. Terus yang kedua melakukan pause atau power on self test. Yang ketiga BIOS mencari sistem operasi di boot drive. Yang keempat kernel OS dimuat ke RAM. Yang kelima desktop tampil dan siap digunakan. Jenis antarmuka pengguna ada dua. Yang pertama Graphical User Interface atau GUI. Yang kedua Command Line Interface atau CLI. Manajemen proses sistem operasi, yaitu menjalankan beberapa program sekaligus atau multitasking. Terus yang kedua mengatur prioritas kerja atau job scheduling. Yang ketiga menyediakan ruang virtual untuk memperluas RAM atau virtual memory. Yang keempat mengelola file dan folder menggunakan file manager. Device drive atau utility program. Device drive adalah program kecil yang membuat OS bisa berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, mouse, dan kamera. Utility program adalah software bawaan untuk tugas tertentu seperti file manager, disk cleanup, disk defragmenter, terus backup utility, terus antivirus. Jenis sistem operasi ada standalone OS, terus ada network OS, dan ada embedded OS. Contoh sistem operasi populer ada Windows, ada Mac OS, ada Linux, ada Android atau iOS. Terus fragmentasi dan defragmentasi, yaitu fragmentasi adalah file tersebar di berbagai lokasi di disk sehingga memperlambat akses. Sedangkan defragmentasi adalah mengatur ulang file agar tersimpan berurutan dan akses data lebih cepat. Dan di sini saya akan menjelaskan lagi yang selanjutnya, yaitu communication dan networks. Komunikasi komputer adalah proses pengiriman data, instruksi, dan informasi dari satu komputer ke komputer lain melalui berbagai media. Unsur komunikasi komputer ada pengirim, ada perangkat komunikasi, ada saluran komunikasi, ada penerima. Jenis sinyal yaitu ada dua, analog sinyal dan digital sinyal. Contoh perangkat komunikasi ada modem, router, switch atau hub. Terus yang keempat ada network interface card atau NIC. Jenis jaringan komputer ada LAN atau local area network, ada MAN atau metropolitan area network, ada WAN atau wide area network. Bentuk topologi jaringan ada 3, bus, ring, start. Teknologi jaringan ada 4, Ethernet, token ring, TCP atau IP, terus ada WAP, Wireless Application Protocol. Media transmisi jaringan yang pertama media berkabel atau guided, yaitu ada twisted pair cable, terus ada coaxial cable, ada fiber optic. Terus yang kedua media near cable atau guided. Yang pertama yaitu gelombang radio atau wifi, terus ada microwave, ada infrared, ada satelit komunikasi. Jaringan rumah dan cerdas, yaitu ada home network dan ada smart home network. Keamanan jaringan ada 3, firewall, ada encryption, terus ada password dan autentikasi. Terus contoh penggunaan teknologi komunikasi ada email dan pesan instan, terus ada video conference dan telepon internet, terus ada GPS atau Global Positioning System, terus ada file sharing dan cloud storage.
Sekian penjelasan dari saya pertemuan 1 sampai 9. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.